mengambil kesimpulan bahwa video-video saya itu adalah editan dan pembodohan. Menurut saya, jika video saya itu adalah editan, tolong tunjukkan bagaimana yang bukan editan itu. Oke, teman-teman. Ini lucu sekali. Aduh, gue bingung. Lah, apa maksudnya kamu ibu jone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya kembali, Sugi Bambang. Di video kali ini saya ditemenin istri saya yang sangat cantik, Inga Priyana ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya dan istri saya mau lihat ya video tentang 10 fakta Cynthia Chandrana ya teman-teman. Jadi ini adalah kami berdua ya, reaksi kami berdua ya, melihatnya seperti apa. Teman-teman tetap tonton terus ya. Oke, di sini sudah ada videonya. Ini sudah saya potong-potong, kita tinggal lihat aja ya. Kita akan melakukan latihan bersama tendang pilar dan pipa besi, yang mana apapun hasilnya kita menjadi saudara. Yang pertama, aku pribadi tidak mengenal mereka. Kalaupun ada yang aku kenal, itu hanya satu orang, tapi itu pun belum pernah bertatap muka. Dan beliau tidak menggunakan japri ke aku, tapi malah sudah langsung ke medsos. Jadi kita paham dong maksudnya apa kalau seperti itu. Oke teman-teman, saya cut dulu. Untuk yang pertama, kenapa pihak MMA itu, pihak Bela Diri Bersatu ya Mbak ya, bukan MMA ya, datang ke Lampung tanpa japri dulu. Sebenarnya sudah dijapri, tapi gak direspon mah, gitu loh, gak direspon. Sudah Dibiarin gitu ya, dibiarin, gak direspon, malah diblok. Itu faktanya, malah diblok teman-teman. Jadi teman-teman, ini 100% bohong ya Mbak ya. Iya. Ini bohong 100% ya. Kenapa bisanya cuma di media sosial? Karena kalau lewat pribadi itu diblok, ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Biar teman-teman nggak salah paham gitu loh, Ma. Kita lanjut. Yang kedua, tim dari Jakarta datang ke Lampung tidak atas undangan aku. Mereka datang atas keinginan mereka sendiri. Dan tim dari Jakarta tersebut membawa kru TV pun tanpa sepengetahuan dan konfirmasi dulu ke aku. Yang mana pada ujungnya aku tahu bahwa aku dilibatkan sehubungan kedatangan tim dari Jakarta ke Lampung. Nah, untuk fakta yang nomor 2 itu seperti ini. Kenapa pihak MMA datang ke Lampung rame-rame, Mah? Nah, alasannya itu gini, Mah. Bawa kru TV segala. Nah, biar masyarakat awam itu tahu, biar masyarakat awam tuh tahu bagaimana ini nendang pipa besi ataupun pilar ya, itu bisa hancur. Gitu. Biar tahu kebenarannya. Biar nanti di slow motion kan, kalau di TV kalau di slow motion lihat sendiri kan, MMA di slow motion kelihatan lambat, nanti bisa kelihatan bagus pecahnya gitu, Mah. Gitu. Sebenarnya ini tuh bagus bawa kru TV. Kalau saya pribadi di posisi Chandrana ya saya mau. Kalau saya bener bisa. Mama mungkin mau ya, Mah ya? Mau banget. Malah terkenal ya, lebih terkenal ya. Yang jelas kalau kita berdua bisa melakukan itu dengan real ya, meskipun dengan tenaga dalam atau tenaga fisik, kalau kita berdua bisa, Mah ya. Saya mau diliput. Malah bagus ya, Mah ya, didatengin, Mah ya. Malah bagus gitu. Nah, beda lagi kalau itu memang hasil editan tuh beda lagi. Tapi kalau misal kita berdua hasil ngedit, ya kita berkata jujur aja, Mah ya. Kalau itu memang editan gitu, beres, gak usah repot-repot. Kita lanjut ya. Yang ketiga, mereka sudah datang tanpa undangan tapi memaksa bertemu dengan menggunakan aparat hukum, seolah sebagai mediasi, dan mengundang aku tanpa surat izin yang jelas dan resmi. Olehnya, jelas, karena yang mengundang atas nama aparat hukum, yang mengundang secara tidak resmi, saya pun menjadi waspada dan hati-hati. Ada apa ini? Itulah kenapa saya menggunakan kuasa hukum untuk memenuhi panggilan tidak resmi tersebut.
agar bisa paham ada apa ini atau ada permasalahan apa ini. Keempat, Oke, kita potong dulu teman-teman. Pihak bela diri bersatu ya, jangan nyebutnya jangan MMA ya Mah ya. Karena bela diri bersatu ya, kita semua butuh bukti, kita semua butuh kenyataan. Kebenarannya. Tadi kenapa kesono pakai undangannya nggak resmi ya? Yang pertama, pengennya itu pihak MMA, pihak bela diri bersatu tuh diundang oleh Mbak Cynthia Chandranaya ya. Tapi respon aja nggak dibales ya teman-teman ya. Bagaimana diundang, bagaimana pembuktian, nggak bisa kan? Nah, kenapa untuk MMA datang ke Lampung tanpa surat resmi, ya? Kalau menurut aku pribadi ya, itu salah sih kalau menurut saya pribadi ya. Cuman kalau niatnya untuk silaturahmi itu beda lagi. Karena ini niatnya untuk MMA itu untuk bela diri bersatu, silaturahmi dan butuh pembuktian. Nah, gitu. Jadi kalau datang ke sono harus pakai surat resmi, ya mungkin kedepannya kita datang ke sono lagi pakai surat resmi kalau memang itu keinginan Mbak Naya ya. Kalau emang itu keinginan Mbak Naya, kalau kita pakai surat resmi gitu mah, kita terus dibuktiin. Nah ini gini loh nendangnya, pecah. Kita pasti pakai surat resmi kalau memang permintaannya seperti itu. Nah kenapa dari awal pihak bela diri bersatu kalau chat itu diblok? Alasannya apa gitu? Nah karena itulah kesalahan awalnya. Jadi nggak sinkron mah, nggak sinkron. Kita lanjut ya. Ini udah yang keempat ya. Ini yang keempat. tim dari Jakarta sudah ada di tempat yang dimaksud dalam undangan tidak resmi tersebut. Dan tim dari Jakarta tersebut sudah datang beramai-ramai, bahkan sangat ramai. Dan menuntut beberapa tuntutan pembuktian seolah bertindak sebagai penegak hukum di bidang bela diri, tapi tanpa lisensi resmi dari negara. Yang kelima. Oke, kita cut dulu, tanpa lisensi resmi dari negara. Mungkin kedepannya kalau Mbak Naya mau membuktikan dengan real dan mengakui apa adanya sejujur-jujurnya tanpa bohong, mungkin kedepannya bela diri bersatu bakal kesana lagi pakai surat resmi ya, biar nggak terjadi bawel. Ribet loh masalahnya loh. Kenapa gitu dibuat ribet gitu? Tinggal aja ketemu terusan dibuktikan udah loh sebenarnya. Nggak pakai undangan resmi, terus apa lagi tadi Mas, saya lupa tadi. Apa ya? Jangan bilang lupa. Iya lupa. Pihak MMA itu sudah ada di lokasi tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebenarnya jauh-jauh hari kan porter barang juga ya. Itu sih nggak masalah sih. Sebenarnya jauh-jauh hari nggak, kalau misal ditanggapi dengan serius itu nggak bakal seperti kayak ini nih sebenarnya nih. Kita lanjut aja teman-teman ya, kita lanjut ya. Menggunakan alasan pembodohan publik untuk menyerang dan menyudutkan saya dan Harimau Utara. Sebenarnya menurut saya, jika yang saya lakukan itu adalah editan dan pembodohan publik, seyogyanya tunjukkan dengan tindakan sebagai contoh yang bukan editan. Jadi bisa menjadi nilai rujukan yang jelas, bukan mengubah-ubah video yang sudah ada jadi dibuat seolah editan, yang justru meruncing ke pembohongan publik. Yang keenam. Oke, teman-teman. Ini lucu sekali. Aduh, gue bingung. Lah, apa maksudnya kan Ibu Jawa nih ya? Gak ketawa banget. Kau kan bukti maksudnya piye? Mah, gini nih. Mah, kamu di video bisa mecahin pilar mah? Bisa kan? Seandainya nih, seandainya. Ya, bisa. Bisa ya di video bisa mecahin pilar ya? Bisa. Nah, saya ingin bukti mah. Tolong dong pilarnya pecahin, karena kalau saya lihat Mamah mecahin pilar itu dengan editan. Gimana mah? Bisa nggak? Emang kamu bisa kayak gitu kalau kamu apa ya? Gini. Kalau kamu ngira aku editan, emang kamu bisa pembuktiannya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Buktikan gitu. dulu dong ini. Buktikan dulu dong ya.
kayak gimana yang nggak editan? Iya, kayak gitu. Ngomong dulu. Ini yang lucu banget teman-teman kalau menurut saya pribadi ya. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Masya Allah. Saya bingung terus terang dan merasa diri saya itu konyol banget melihat ini. Mungkin teman-teman ketawa kalau masih sabar, mungkin ketawa melihat ini ya. Tapi kalau mungkin emosi yang orang yang nggak sabar mungkin emosi mah ya. Pengen jotos. Kalau saya sih gimana ya, kalau masalah ini sih nggak terlalu fanatik ya mah. Cuman kalau yang masalah golok siluman yang mengatasnamakan Allah itu saya terus terang sakit hati karena ibaratnya menghina agama saya lah. Itu terus terang kalau saya itu menganggapnya menghina karena apa? Itu editing ya. Ya editing, kalau mereka belum bisa membuktikan itu editing, tapi seolah-olah itu adalah ilmu Allah. Seolah-olah itu adalah karomah ya, kalau menurut ilmu keislaman ya itu adalah karomah ya. Kalau mukjizat kan dari itu ya Mbak ya. Untuk nabi-nabi aja ya karomah ya, kalau untuk manusia pribadi manusia jelata seperti kita. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman jangan emosi, jangan marah ya. Kita slow kok, kita responnya slow. Yang penting itu jelas lah, yang penting jelas lah. Dan tolong video ini jangan di skip. Jakarta sudah memiliki tujuan terselubung. Buktinya adalah pokok pembahasan sudah melenceng dari pokok awal permasalahan, yang mana saya dituduh telah melecehkan aliran bela diri tertentu. Dari pokok itu, pokok utama digeser secara bertahap ke masalah video-video yang telah saya unggah ke media sosial. Dan tanpa bukti yang jelas, oknum-oknum dari tim tersebut mengambil kesimpulan bahwa video-video saya itu adalah editan dan pembodohan publik. Menurut saya, jika video saya itu adalah editan, tolong tunjukkan bagaimana yang bukan editan itu. Harusnya pembuktian itu dimulai dari oknum yang menyimpulkan bahwa itu adalah editan, di mana oknum tersebut harus bisa membuktikan bagaimana yang bukan editan secara nyata dan jelas, agar tidak terjadinya penyimpangan dan fitnah seperti yang tersebar saat ini. Contoh kecil, seorang guru matematika bisa menyalahkan dan menilai siswanya yang salah dalam matematika. Sudah pasti guru tersebut bisa memberikan contoh tentang matematika juga dengan baik. Baru si siswa tidak bingung. Ini fakta loh. Gak tahu kok. Oke teman-teman, ini beda ya. Pihak bela diri bersatu itu bukan guru ya. Kalau sebenarnya kalau menurut saya pribadi, pihak bela diri bersatu itu ingin jadi murid Mbak Naya, ingin jadi murid Harimau Utara. Ya, bahkan semua aliran bela diri pun kalau melihat video realnya Mbak Naya seperti itu, kita semua juga bahkan berguru ya Mbak ya. Pengen banget. Apalagi saya nih. Nah justru itu kita kesana pengen membuktikan gitu ya, tapi dianya nggak mau. Ya nah, intinya. Tapi dia malah bilang gitu Bilang gimana? Apa aku jenenge apa ya? Kalau emang itu editan, beri itu apa? Beri contoh yang nggak editan. Nah apa ya? Sambungan yang tadi yang pertanyaan sebelumnya. Yeah. Ya pokoknya ngono. Kalau masalah guru dan murid, untuk filosofinya tadi untuk guru matematika mengajarkan muridnya ini contohnya seperti itu salah, sebenarnya seperti ini. Nah itu kalau menurut saya nggak seperti itu. Kalau menurut saya pribadi itu lebih ke muridnya itu berbuat curang, ibaratnya muridnya itu berbuat curang. Ibaratnya gini, dikasih soal matematika nih, murid dikasih soal, misalnya kasih soal matematika tanpa diorek-orek, tanpa diapa-apain, tiba-tiba sudah tahu jawabannya. Padahal soalnya sulit. Ada perkalian bagian, wah, ibaratnya sulit lah. Tapi sudah tahu itunya. Tiba-tiba gurunya tanya, nah, kamu kok bisa ngitung ini tanpa orek-orekan itu gimana? Nah, gurunya bertanya, nah,
Berhubung murid tersebut ngitungnya itu curang pakai kalkulator, kan nggak kelihatan pakai kalkulator. Tek, 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 tek. Ketahuan kan jawabannya, oh jawabannya ini. Guru itu bertanya pada muridnya, nah ini gimana kok bisa ketemu yang seperti ini? Nah, Padahal nggak ada itu ya, orang-orang kan. nggak ada orang rekannya, padahal wajib dong mempertanyakan keaslian ibaratnya. Iya. Dia bisa benar-benar mengerjakan atau enggak. Nah, teorinya kalau menurut saya lebih ke situ. Nah, lebih ke situ. Kalau menurut saya pribadi loh ya, mungkin teman-teman berpikir lebih terbuka lagi ya. Terbuka lagi, makanya jangan lihat video satu orang aja. Lihat video banyak orang biar bisa menyaring mana yang benar, mana yang enggak. Berarti Mana yang realistis lah. Ibaratnya tuh muridnya tuh Mbak Cynthia ya. Ini ibaratnya, Nah, ya, ibaratnya. ibaratnya tuh murid itu tadi tuh yang gurunya tuh ibaratnya orang-orang. Nah, ibaratnya yang loh. muridnya itu Mbak Cynthia gitu ya. Kayaknya otaknya juga lama. Ya gitulah. Sebenarnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita masyarakat awam butuh pembuktian itu bukan berarti kita semua itu harus bisa seperti ini nggak editan. Enggak, karena bukan oknum bela diri bersatu doang yang ingin melihat. Nah, bahkan seluruh rakyat Indonesia 90% itu ingin melihat Mbak Naya hancurin beton. Ngantuk ya. Iya. Oke, lanjut ya videonya ya teman-teman ya. Kita anggap slow aja teman-teman, jangan emosi lah, slow. Tim dari Jakarta datang dengan maksud ingin bersilaturahmi dengan baik-baik. Tapi sebelum itu sudah menjelek-jelekan kami terlebih dahulu di media sosial, baru mau bersilaturahmi. Ditambah pokok masalah yang berubah haluan juga tanpa bukti yang konkret sudah secara tidak langsung mendoktrin masyarakat bahwa apa yang kami lakukan adalah pembodohan publik. Datang tanpa diundang tapi maksa untuk ditemui. Dan banyak tuntutan ini dan itu. Ditambah yang datang berjumlah puluhan orang lebih. Apakah ini yang disebut pembela kebenaran yang tahu adat kesopanan? Aduh ya Allah ya, masalahnya itu lagi sebenarnya pihak bela diri bersatu itu mewakili semua rakyat Indonesia ya. 90% rakyat Indonesia itu diwakili oleh pihak bela diri bersatu. Tuntutannya tuh nggak banyak loh, sebenarnya cuma berapa ya, 5 kalau nggak salah. Ingin melihat pilar ditendang hancur, terusan pipa ditendang bengkok ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian duren dipukul pecah sama batu kalinya. Terus terus sparring kalau nggak salah. Sparring, terus yang terakhir itu apa ya? Lupa aku kalau nggak salah. Lupa udah pokoknya dah. Pokoknya itu tuntutannya cuma 5, teman-teman. Tapi kalau satu aja itu sebenarnya sudah cukup, pukul durian pecah sama batunya itu sudah cukup kalau menurut saya pribadi. Itu pembuktian itu sudah cukup kalau menurut saya pribadi. Itu sudah cukup. Kalau memang benar-benar bisa ya buktikanlah bisa. Tapi satu lagi pendapat saya, jujur apa adanya ya, jujur apa adanya. Jika memang batu itu pecah karena bantuan jin, tolong bilang ini bantuan jin, bantuan kodam. Jangan pakai ilmu Allah. Saya nggak suka, terus terang. Saya merasa terhina, agama Islam saya merasa terhina. Iya. Jangan pernah mengadu domba Islam, jangan pernah mengadu domba Islam. Saya nggak suka, terus terang. Ya, oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang ke-8, kami mengalah dan mau menemui mereka dengan beberapa persyaratan, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak 5 orang dan 1 handphone dari masing-masing. Kita akan melakukan latihan bersama tendang pilar dan pipa besi, yang mana apapun hasilnya kita menjadi saudara. Lalu kenapa pihak kami memilih tendang pilar dan tendang pipa? Ibarat makan di restoran. Ini baru makanan pembuka, karena kita memang belum saling kenal. Mana mungkin kita minta ini dan itu pada orang yang belum kita kenal. Itu namanya tidak sopan kan? Itulah kenapa kita berkenalan dulu dengan latihan yang paling mudah untuk dilakukan bersama. Karena seperti yang diketahui pihak tim dari Jakarta tersebut, beberapa adalah juara, bahkan ada yang juara dunia. Yang ke-9. Oke, kita stop dulu teman-teman.
lima orang bawa HP ya, bawa HP satu, nendang pilar, nendang besi, apapun hasilnya kita tetap saudara. Pasti Mbak Naya, pasti apapun hasilnya kita tetap saudara ya. Tapi setidaknya pihak bela diri bersatu harus jujur apa adanya, dan pihaknya Mbak Naya Harimau Utara harus jujur apa adanya. Karena kejujuran itu bisa mempersatukan permusuhan ya. Jangan pernah ada yang ditutupi, jangan pernah ada yang halang-halangi, nggak usah. Jujur apa adanya, insya Allah kita akan bersatu ya. Mbak Naya ngembaliin golok siluman kan? Mengembalikan golok siluman kan? Kenapa saat mengembalikan Mbak Naya nggak jujur aja bahwa itu editing? Atau itu misal tenaga jin, atau itu memang apalah. Jangan pakai ilmu Allah, jangan pakai doa-doa apalah, kayak seolah-olah Mbak Naya itu Islam banget, bisa terus dapat karomah, bisa ya seperti kayak nabi lah. Cuman kan kalau karomah kan untuk orang biasa ya, kalau untuk nabi-nabi itu kan mukjizat gitu. Seolah-olah Mbak Naya itu punya mukjizat, punya karomah yang bisa ngebelah wortel. Kemudian pipanya nggak apa-apa, pipa besinya nggak apa-apa, tapi wortelnya itu patah. Sebenarnya meskipun dikembalikan, tapi masih ada yang ditutupin. Sebenarnya pihak awal dari golok siluman itu sebenarnya sakit hati, terus terang sakit hati, karena ini kenapa dikembalikan? Kan lucu. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Mah, ini saya beri golok mah. Nih buat endorse. Coba itu gini. Nah itu wortelnya kok bisa ketebang ya, padahal pipa besinya enggak. Itu cara gimana sih mah? Pakai ilmu Allah gini? Enggak. Ilmu Allah. Dia bilangnya pakai ilmu Allah. Kemudian dibahas itu editan, dan itu memang 90%, bahkan kalau menurut saya 99% itu editan. Tapi dia tidak mengakui, justru malah mengembalikan golok siluman dengan minta maaf, tapi tidak mengakui kesalahan. Tidak mengakui kesalahan. Yang paling fatal itu orang yang tidak mau mengakui kesalahan, ya. Mau apapun namanya, kalau orang tidak mengakui kesalahan, maka orang tersebut di dalam kesesatan terus selamanya, mah. Kayak ini kalau menurut saya pribadi, Mbak Naya dan Harimau Utara ini dalam kasus kesesatan kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman ya coba pikirkan sendirilah, kalau teman-teman lah, ya, ngerasa terhina nggak kalau kalian beragama Islam tapi digituin? Jujur hati saya sakit. Lebih baik saya dihina, saya ibaratnya nggak jago bela diri, lawan Mbak Naya kalah, lawan si Rido kalah, lawan Mas Tragus kalah, baru paling dipukul 1 kali udah pecah kepala saya atau udah patah tangan saya. Saya lebih menghargai digituin. Ibaratnya bukan menghargai lah, ibaratnya mending digituin daripada agama saya itu dihina. Ya, jangan sampai bawa-bawa Islam, jangan sampai bawa-bawa Allah. Kalau emang faktanya nggak seperti itu, jangan sampai lah. Saya sakit hati terus terang. Mungkin teman-teman juga sakit hati. Kita next video. Yang ke-9, faktanya di tempat dan waktu yang telah disepakati, ternyata saat pihak kami menemui pihak mereka di lokasi dan waktu yang telah disepakati, ternyata pihak tim dari Jakarta mengingkari kesepakatan itu secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan pihak tim dari Jakarta pun telah menyimpulkan sebuah hasil secara sepihak tanpa menjalani kesepakatan terlebih dahulu, seperti yang sudah disepakati. Yang ke-10. Oke teman-teman, pihak Jakarta menyimpulkan kesimpulan sepihak ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, bukti dari siapa itu Mustadi, yang Master Mustadi ya, yang hancurin pilar itu katanya pakai godem, pakai palu. Dan kalau menurut saya pribadi itu memang ada bekas palu, memang ada bekas-bekas palu ya. Jadi itu kalau dibilang sepihak ya memang sepihak, cuman sepihaknya itu buktinya fakta gitu. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Kalau menurut Mbak Naya itu salah, kan sudah saya bilang dari awal, kalau menurut
Mbak Naya atau tim Harimau Utara itu salah, udah dibuktikin aja, nendang pilar, dar, pilar masih utuh, tendang dar, kemudian hancur. Hancur, dan hancurnya itu seperti enggak seperti bukti ini, bukti yang kayak palu. Harus seperti itu, karena memang faktanya seperti itu, man. Nggak bisa dong kita hancur seperti kaki, udah nggak bisa. Harusnya sama, hampir sama lah, bukan sama persis, nggak ada sama persis, hampir sama, tetap ada garis-garisnya itu. Ya, mau kita pakai Susanoo atau apa terserah, mau pakai bantuan jin atau apa terserah, yang penting jangan bawa nama Allah dan real. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sepihak ya, seperti detektif kalau menyimpulkan itu sepihak, meskipun orang yang melakukannya bilang tidak, ya itu masuk karena dibuktikan gitu, ini bukan ini gitu teman-teman. Nah kalau misal kita pribadi nih, kita ngeracunin orang ya, ini ada orang saya racunin, kemudian ada detektif yang menyelidiki, oh ini yang ngeracunin Kang Sugi, oh ini yang ngeracunin Mas Sugi, saya nggak mau, bukan saya, memang apa buktinya? Oh ini buktinya ada sidik jari Mas Sugi, gini. Nah bukan saya, gini, bukan saya. Meskipun saya tidak mengakui, saya yakin saya akan diseret ke penjara karena ada sidik jari gitu. Nah, meskipun keadaannya seperti ini teman-teman, di situ memang ada sidik jari saya, tapi saya nggak keracunin, ya. Itu tetap diseret, saya tetap diseret. Meskipun seperti itu, saya tetap diseret karena saya nggak ada pembelaan lagi, kecuali kalau ada bukti orang lain yang melakukannya, itu sudah beda lagi kasusnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari semua kejadian di atas dan yang masih terjadi hingga saat ini, dapat disimpulkan adalah bukan pembuktian yang jadi pokok utama, tapi memang ada oknum-oknum dari tim tersebut di atas yang punya tujuan utama adalah untuk menghancurkan nama baik kami. Buktinya adalah pokok masalah yang bergeser. Pencemaran nama baik di media sosial dengan bukti yang mengada-ngada dalam hal ini tanpa bukti yang kuat. Pendekatan yang tidak baik. Dan sekarang mulai mengusik-ngusik kehidupan privasi kami yang tidak ada hubungannya dengan pokok masalah awal. Jadi itulah 10 fakta yang terjadi. Oke teman-teman, pokok permasalahan yang bergeser. Kenapa pihak Bela Diri Bersatu pokok permasalahannya bergeser ya, bergeser. Karena ini teman-teman ya, awal masalah itu kan Mbak Naya bilang kalau pihak MMA itu atau Bela Diri MMA itu nggak siap untuk bertarung di jalanan ya. Karena kalau kita nggak siap, kita bisa digoreng. Nah, seperti itu teman-teman. Awal pokok masalahnya itu pihak MMA melakukan pembelaan, memang. Nah, tapi makin kesini itu bukan masalah MMA aja, tapi masalah kita sebagai Bela Diri Bersatu ya. Kita bukan menyebut diri Bela Diri Bersatu, tapi semua bela diri ingin melihat Bela Diri Harimau Utara itu seperti faktanya apa adanya tanpa direkayasa. Gitu intinya ya. Jadi ya kita nggak menggeser pokok permasalahan sih. Cuman ini ada masalah baru gitu. Kita bukan ngegeser enggak. Cuman ini ada masalah baru yang harus dipertanggungjawabkan. Ibarat kayak anak-anak nendang pilar, kemudian mukul tembok atau apa, tangannya, tulangnya remuk, kakinya mohon maaf patah atau kesleo. Nah, itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Ya. Apakah perlu misalnya nih semua orang yang cinta bela diri belajar ke Harimau Utara, baru Mbak Naya dan Harimau Utara menunjukkan bahwa ini benar-benar hancur, saya mau belajar. Terus terang dari tim saya Rembang ada 3 orang mungkin yang akan ikut One Pride, nggak tahu lolos atau enggaknya, yang penting kita mencoba, dan itu ada real, dan itu adalah real tanpa rekayasa. Itu adalah real tanpa rekayasa ya. Kalau boleh saya mau berguru ke Harimau Utara. Bagaimana saya menendang lawan bisa langsung patah gitu. Caranya bagaimana sih? Terus terang saya ingin gitu. Langsung hancur kepalanya. Jangan mati. Nanti saya tanggung jawab lagi. Kalau kaki kan masih mending, Mat. Kan kalau hancur, kamu berguru di mana? Harimau Utara. Ya.
Mbak Cynthia. Guru di mana sih Mbak Cynthia katanya istri saya. Mau nggak, Mbak? Mau lah. Turnamen, kita nggak usah latihan fisik, kita nggak usah latihan lari, kita nggak usah latihan apapun. Nggak usah nanti Kita aku- latihannya nendang pilar. Begitu turnamen, kita nendang lawan. Kakinya patah. Iya. kakinya patah masih lumayan. Apa? Remuk ya? Kepalanya pecah. Keras banget ya istri saya. Udah tahu misal tendangannya dia kuat, ngincernya kepala. Biar pecah lawannya katanya. Astagfirullah. Masya Allah. Mendingan saya loh. Mbak Cynthia, ini istri saya mau belajar sama Mbak Cynthia. Nanti kalau sudah dapat ilmunya kasih ke saya ya. Iya, Ajarin. oke, Nanti siap. sebarin ke seluruh Indonesia dan biar orang Indonesia itu keren. Iya, keren. Nah, nanti kalau ngelawan-lawan penjahat, tendang aja pecah, ya. Iya. Nanti kalau di pistol gini aja kayak. Dar, set. Enggak. Kan bisa menghindar. Kan itu Mas Bagas kan patah tulang toh. Iya toh. Nah, nanti kalau saya punya ilmu dari Mbak Cynthia kan tak langsung sembuh. Apa hubungannya? Iya, ada hubungannya. Enggak lah, orang Mbak Cynthia nggak pernah ngasih video penyembuhan kok. Masa iya? Gimana sih? Kocak ya, sih saya. Akhirnya nek ono. Bentar. Oh benar. 5 buat redup. Oke teman-teman, kesimpulannya untuk saya pribadi seseorang itu harus jujur apa adanya. Karena dengan kita jujur apa adanya, kita akan mudah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan daripada kita berbohong, dan untuk menutupi kebohongan tersebut kita pasti menyiapkan alasan kebohongan yang lainnya. Nah, seperti itu. Intinya kita harus jujur. Nah, yang kedua, jangan sampai melecehkan agama. Ya, jangan sampai melecehkan agama. Entah agama Islam, Kristen ataupun yang lainnya, jangan sampai ya. Nah, intinya juga ini masih berkaitan dengan tadi kejujuran tadi ya. Jangan sampai tidak jujur dalam masalah agama. Pokoknya seperti kasusnya Mbak Sese ini, ngaku-ngaku ilmu Allah, padahal 90% itu editan, dan itu membuat saya sakit hati teman-teman. Nah, lagi kesimpulannya, teman-teman jangan terprovokasi ya dari channel manapun ya, jangan terprovokasi dari channel manapun. Nah, kalau misal channel saya kurang bermanfaat, ya udah teman-teman lihat channel lain yang bermanfaat gitu teman-teman ya. Tapi saya yakin channel saya ini bermanfaat jika teman-teman meresapinya dengan hati yang jernih. Dan jangan di skip. Dan jangan di skip kata istri saya. Iya dong. Nanti kalau di skip kayak itu apa ilmu merah. Ngapain ilmu merah? Enggak, kan ilmu merah mengatakan fakta, tapi Mbak Cynthia itu gara-gara nyekip jadi salah paham. Makin pinter istri saya. Kenapa gak jadi YouTuber sih? Hah? Kenapa gak jadi YouTuber sih? Enggak mau. Enggak ada waktu. Apaan gak ada waktu? Iyalah, ngurusi kamu, si kecil rumah. Ya udah, besok kalau saya ada rezeki, saya mau sewain pembantu lah. Ya amin. Pembantu cowok cewek ya. Yang tua saja, jangan yang muda. Pembantu yang bencong lah. Bencong jangan. Yang cowok cewek tapi yang tua. Oke teman-teman, semoga videonya Bercanda. bermanfaat ya teman-teman ya. Segini aja kita ngobrol-ngobrol serunya sama istri saya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya Sugi Bambang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.